Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jangan lupa ya teman-teman, di subscribe and like, comment, and share. Oke, makasih. Baiklah, di sini saya akan membuat pertanyaan dan jawaban dari teman-teman saya. Pertanyaan ini soal dari ini tugas dari buat video share ke teman-teman. Perkenalkan nama saya. Adab dan adab kepada أسمع الدنيا صدى لك شهيد في علا أسمع الدنيا صدى حي يسير في حطام فالجنان كانت هنا فالجنان كانت هنا إنني أرتجي عظم المرام عظم المرام يا شهيد علمنا معنى العز والإباء نراه نجما ساطعا Allah kita memerangi orang kafir, sedangkan orang kafir itu setelah itu baik kita berteman lagi yang baik yang kita لك شهيد في علا أسمع الدنيا صدى لك شهيد في علا أسمع الدنيا صدى حي يسير في فالجنان كانت هنا حي يسير في حطام فالجنان كانت هنا إنني أرتجي dalilnya yang dan berbuat baik kepadanya selama orang kafir tersebut bukan kafir muharid, orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Nah, di sini saya akan membacakan dalil tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ayyin hakumullahu amil anjina lam yukutiwakum bihi fi rizqini walam yuhtarijukum manna diyarukum antabaruhum wa tuqsitu يا شهيدا علمنا معنى العزة dan Allah tidak
berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi itu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Dalam dalil Al-Mutahannah 60 baris 8. Itu pertanyaan ketiga. Baiklah, pertanyaan keempat. Sorry ya, dari Kak Herlina. Baiklah, saya akan jawab pertanyaan ini, Kak Her. Dan soal pertanyaannya, bagaimana adab kita kepada orang kafir? Apakah kita sebagaimana umat Islam boleh berteman dengannya, sedangkan Islam juga memerintahkan dalam teman agar tidak terpengaruh dalam pergaulan yang tidak baik. Oke, di sini kan baiklah, saya akan menjawab. Di sini kita sebagai umat, sebagai orang muslim, kita tuh perlu mempunyai logika, mempunyai pikiran yang luas. Nah, tadi kan di sini digaris bawahi, kita tuh harus memilih teman yang sepadan dengan kita. Tidak boleh berteman dengan orang takut kalau misalkan kita tuh tidak bisa ikut kita tuh bisa mengikut ajaran dia. Kan secara logisnya kita tuh bakal tahu gimana, oh gini baik loh, oh gini tidak gitu. Jadi kita bisa memilih antara yang baik dan tidak. Oh misalkan kita dia tidak baik, terus kita ikuti. Dia baik, misalkan dia perlakukan kita sesuai, kita mempunyai toleransi gitu. Oh iya kamu, waktu aku sholat gini, waktu aku ibadah gini, oh gitu. Dia punya hak, punya kewajiban dia sebagai umat dia gitu. Sebagai orang kafir, orang muslim gitu. Nah jadi tuh kita tuh misalkan nih dia juga orang kafir. Kalau dia tidak baik, ya kita jauhi. Kalau dia masih memperlakukan kita dengan baik, ya kita berteman secara baik. Jangan berlebihan gitu. Udah, makasih. Pertanyaan yang kelima. Pertanyaan kelima dari saudara Dayat. Bagaimana adab Anda kepada sesama muslim dan orang kafir? Saya akan menjawab pertanyaan. Sikapnya tuh baik dan bersikap adil secara sesama orang kafir tersebut masih baik dan bukan kafir berharga. Kepada muslim saling tolong menolong, saling menghormati dan jaga. Ini kalau pertanyaan yang keenam. Ini pertanyaan berikan adab bermasyarakat. Nah, contoh bermasyarakat memberikan contoh teladan yang baik, berkunjung orang yang sakit, menghormati orang tua, dan menggembirakan mereka, berlapang dada dalam masalah, saling menolong sesama dan saling menghormati. Seperti nah, kan kita setiap komplek rumah tuh ada RT, ada pengurusnya. Jadi kita bisa menolong gitu. Misalkan gotong royong, misalkan ada bangunan masjid, kan kita bisa menolong gitu kan. Ada pasti setiap RT, setiap komplek mempunyai pengurus. Nah, jadi di sini kita tuh harus saling tolong menolong dan jaga silaturahmi kita supaya kita baik, yang kita tetap rukun, damai. Nah, seperti itulah. Baiklah, pertanyaan yang ke-7. Pertanyaan yang ke-7 dari saudari Selfie. Bagaimana cara yang baik dalam berkomunikasi dengan orang yang non-muslim? Jelaskan.
Ya, berkomunikasi, saya akan menjawab pertanyaan dari Selfie. Berkomunikasi terhadap non muslim sama halnya kita berteman seperti sedia kala. Dan saya nih ada teman tetangga saya orang non muslim. Nah, terus tuh saya dari SD sampai saya SMP saya berteman dengan dia bersikap baik dengan saya. Jadi itu gimana ya, kita ambil baiknya, kita buang buruknya. Jadi itu bertemanlah kita seperti teman biasa gitu. Jadi tidak ada apa sih namanya itu, tidak ada perdebatan toleransi terhadap kita gitu. Yaitu ya kita ke masjid, ya dia bilang ya silakan, kamu kan orang Islam, jadi orang beribadah ke masjid, dia kan orang Kristen yang beribadahnya ke gereja gitu. Nah, jadi kita tuh tidak ada toleransi antar berteman. Selagi dia mau berteman dengan kita, ya kita berteman juga dengan dia gitu. Nah, jadi itu sama-sama deh pokoknya. Tidak boleh tidak boleh kita memerangi atau memusuhi orang tersebut selagi dia baik dan dia perhatian peduli dengan kita, dia mau berteman dengan kita, ya kita perlakukanlah dia seperti dia memperlakukan kita. Pertanyaan yang ke-8, salah 8. Pertanyaan di sini dari saudara Sultan, bagaimana hukumnya menggibah fakta perilaku seseorang kafir? Nah, baiklah, di sini saya akan menjawab. Menggibahi orang kafir tersebut tidak memiliki martabat di mata kaum muslimin. Darah, harta, dan kehormatannya tidaklah terjaga secara Islam. Nah, sehingga menggibah yang mereka tidak terlarang. Nah, tidak ada hukumnya menggibah mereka. Tidak ada hukumnya gitu. Tapi kan kita sadar diri karena menggibah itu besar dosanya. Nah, tapi di sini saya cari menggibah orang kafir secara faktanya tuh tidak berdosa gitu. Yang di sini yang terlarang itu sesama muslim, tapi kita menggibahi mereka, sama saja kita bangkai saudara sendiri gitu. Nah, jadi itu kita tidak boleh, ada larangannya, ada dosanya. Dosa itu dosa gibah lebih besar daripada dosa zina. Nah, itu di dalam Islam. Nah, kalau di dalam orang kafir atau orang non muslim itu nggak ada. Jadi sah-sah aja gitu, kita tidak ada hukumnya, kita boleh dong, tapi secara pemikiran kita pasti tahu kan gimana nanti membuat keributan orang. Jadi ya begitu, tidak ada hukumnya, tidak ada larangannya. Yang ada larangannya itu orang Islam sesama muslim itu tidak boleh menghibah, karena itu memakan bangkai yang busuknya sendiri gitu. Pertanyaan ke-9 dari Mu'alimah Tusalihah. Saya akan menjawab pertanyaannya. Coba Anda sebutkan adab kepada orang kafir serta berikan contohnya. Saya akan menjawab. Yang pertama, mengasihi orang kafir dengan kasih sayang yang bersifat umum. Yang kedua, tidak mengganggu harta, darah, dan kehormatannya. Yang ketiga, boleh memberikan hadiah kepadanya dan boleh juga menerima hadiah darinya. Nah, maksud di sini kita tuh berteman tuh ya berteman gitu, selagi itu baik bagi kita bertemanlah kepadanya, jangan bermusuh. Nanti kalau kita bermusuh kepadanya, kita membuat perang dunia, perang sesama kita gitu. Itu perang sesama antara orang non muslim sama orang Islam gitu. Nah, jadi kalau kita itu baik-baik aja dengan dia. Jadi itu boleh sih kalau dia mengucilkan kita, nah baru kita marah gitu. Seperti itulah tanggapan saya. Pertanyaan yang ke-10 dari Muhammad Fadil, perilaku kita kepada orang kafir. Saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Fadil dari kelompok 7. Perilaku kita, yang pertama, jangan mengikuti keinginan mereka. Yang kedua, jangan
menjadikan mereka sebagai fitnah atau teman kepercayaan. Yang ketiga, jangan berkasih sayang dengan mereka. Yang keempat, jangan memberi salam kepada mereka. Kenapa tidak boleh memberi salam kepada mereka? Karena dia non, ya kita tidak boleh memberi salam gitu. Tidak baik. Kalau misalkan kita memberi salam kepada sesama umat muslimin, umat Islam, nah itu kita mendapatkan pahala. Lebih baik kita memberikan salam kepada orang muslim saja, kita walaupun sedikit pahalanya tapi berkahnya. Pertanyaan yang ke-11 dari Saifullah, berikan contoh hadap sesama muslim. Yang pertama, mengucapkan salam, memenuhi undangan, saling menasehati, saling menjenguk orang sakit, muslim yang sakit, sama takziah. Nah, semua itu kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ kita tahu bagaimana pahala tersebut, di mana pahala kita walaupun sedikit, itu kan sedikit kita akan belajar bagaimana caranya mendapatkan pahala tersebut dengan senyum kita kan. Senyum itu ibadah, senyum itu sunnah, senyum itu kan kita mendapatkan pahala. Kita selalu senyum dengan orang, kita tanpa merenggut gitu, kita tuh mendapatkan pahala tersebut gitu. Walaupun sedikit tapi pahalanya banyak sekali kita lakukan, yang hal kecil akan menjadi hal yang besar. Oke. Pertanyaan ke-12 dari pertanyaan Muhammad Ridho. Nah, pertanyaannya, apa kewajiban kamu terhadap tetangga? Sebutkan dan jelaskan. Nah, contoh kepada tetangga antara lain wajib untuk menjaga ketenangan, tidak tetangga antara lain wajib menjaga ketenangan, tidak bising ataupun ribut sehingga mengganggu tetangga. Wajib menghormati pribadi tetangga, tidak merendahkan martabatnya, dan wajib mendengarkan dan menghormati tetangga, tolong menolong, lapang dada, saling menerima dan memberi, saling memanfaatkan. Nah, jadi kita tuh sahabat tetangga nih, kan kita nih berdempet-dempetan di rumah kita. Jadi kita tuh harus menjaga silaturahmi, menjaga apa yang dia perlu gitu, apa misalkan minta tolong gini-gini. Nah, jadi kita tolong toh. Nah, itu kan kita itu kan baik kepada tetangga kita, yaitu dia ini baik gitu, dia bakal menolong kita gitu. Nah, seperti itu. Pertanyaan yang ke-13, pertanyaan dari saudari Yuli, apa pendapat Anda tentang tetangga yang selalu memutar musik keras-keras di rumahnya sampai terdengar keluar rumah? Nah, pendapat saya sih yang bagaimana lagi, kita kan semua mempunyai hak sendiri-sendiri. Tidak ada UUD-nya selagi itu masih hal yang wajar, tidak mengganggu waktu tidur malam, tidak masalah lagi bagi kita ya tetangga ya. Nah, jadi tuh kita tuh sah saja sih sebenarnya kalau kita hidupkan musik. Saya aja hidupkan musik sekarang tuh Sabtu dan Minggu atau Minggu dah. Nah, tapi di sini kita tuh tahu kan itu masih pagi, orang kan sudah pada bangun gitu. Jadi tuh boleh sah saja gitu. Kenapa kita harus marah gitu dah ya. Kan tidak mengganggu waktu tidur, tidak mengganggu waktu malam, dan tidak mengganggu waktu istirahat. Jadi menurut saya sah saja sih, tidak perlu marah. Palingan kalau marah dibicarakan dengan baik-baik saja, tidak perlu dengan kekerasan atau memerangi rumah tetangga gitu, atau melempar batu. Itu tidak dibenarkan. Pertanyaan yang ke-14 dari saudara Terdia Somni, bagaimana menjaga toleransi dan bermasyarakat dan beragama sedangkan orang kafir membuat alat ibadah mereka seperti patung yang besar, yang itu dilarang di agama kita dan bisa mendatangkan bala? Sebenarnya tergantung
tergantung di orang tersebut sih membuat patung atau tidak. Saya mempunyai kawan teman juga Kristen, cuman dia sepertinya tidak mempunyai patung tersebut. Cuman saya belum tahu jelas sih kalau itu atau mendapatkan balak tuh kalau kita membuat patung mendapatkan balak atau tidak, itu saya tidak tahu, saya tidak mengerti. Mungkin lah kita tuh harus bertoleransi dengan orang, tanpa toleransi. Kenapa sih kita harus tanpa bertoleransi dengan orang? Ya jadi ya kita baik-baik aja lah, ya enggak? Oke, pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan dari saudari Hairunisa, bagaimana sebenarnya adab seorang muslim terhadap orang kafir? Saya akan menjawab pertanyaan dari Hairunisa. Tidak membenarkan dan tidak meridhoi kekafirannya, tidak memberanikan karena Allah, tidak berwala atau mencintai bersikap layak kepadanya, dan terakhir tetap bersikap adil dan berbuat baik kepadanya. Jadi kita harus tetap berbuat baik, tetap jaga rukun kita, jaga adab kita terhadap orang tersebut. Jangan sampai orang itu tidak menyukai kita. Berbaiklah kepada orang tersebut, berbuatlah baik kepadanya. Oke, pertanyaan yang ke-15. Pertanyaan dari Rizky Ripaju. Adab murid kepada guru dan ulama serta adab guru dan ulama kepada murid. Yang pertama, mendahului memberi salam. Yang kedua, tidak banyak bicara di depan guru. Yang ketiga, berdiri ketika guru berdiri juga. Dan keempat, tidak membeda-bedakan. Tidak. Pokoknya kita tuh sebenarnya sih restu kita tuh, ridho kita tuh ada terhadap guru dan juga orang tua. Yang pertama ke orang tua, yang kedua ridhonya ada di guru. Jadi tuh kita tuh harus sih juga ikut dengan guru gitu. Harus kita teladan dengan guru, harus apa yang kita lakukan tuh dengan guru gitu. Kita harus baik, kita harus patuh dengan guru. Baiklah, setelah selesai pertanyaan dari teman-teman saya dari lokal PAI 3D Pendidikan Agama Islam telah selesai pertanyaan dari teman-teman tersebut. Dan yang terakhir, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan saya pertanyaan. Bila salah, saya mohon maaf. Saya manusia biasa. Kalau ada kesalahan atas jawabannya, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu. Jangan lupa ya di subscribe, like, and comment, dan share. Terima kasih.